Shalom jemaat GBI Asia Afrika, kita bersyukur pagi hari ini. Mari bersama-sama kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Biarlah kita tetap kuat, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama berada di tempat ini Tuhan untuk beribadah. Walaupun secara online Tuhan, kami biarlah setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada sukacita yang melimpah di tempat ini dan juga di rumah-rumah setiap umat-Mu yang bersama-sama ikuti ibadah online ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sukacita surga melimpah atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada pemulihan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini di hadapan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, bersama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, yeay. Bersama-sama hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Biarlah sukacita itu melimpah, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. amin. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka
menerangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Biarlah kebenaran-Mu yang bebaskan setiap kami, Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, hanya di dalam nama-Nya, Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya, Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, yes, haleluya, bersama-sama katakan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I need but that is grace of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified
There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to guidance. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now we live it high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now be lifted up. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours, forever. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Hallelujah. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever. God, here. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala
Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom kekasih Kristus, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai saudara melalui khotbah ini dan melalui program ini. Buka hati saudara, saya percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini sedang mempersiapkan mau memberikan kepada saudara yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan luar biasa, mari kita rendahkan hati, berdoa, minta urapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir dalam ibadah ini dan Engkau berdaulat. Kami memohon kepadamu kedaulatanmu mengurapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kekudusan firman-Mu dan lawat kami semua, karena kami membuka hati kami sebagai murid, telinga murid, berbicara, ajar kami, tuntun kami, bentuk kami, sehingga kami bukan hanya punya iman yang biasa, tapi iman yang hebat karena firman dan urapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam pemberitaan firman, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 37. Saya baca langsung. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita pelajari baik-baik ucapan iman Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Satu, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Orang Filistin ini adalah Goliat yang tubuhnya sebesar-besar seperti raksasa. Daud belum pernah ketemu raksasa. Lalu mengapa Daud tidak takut dengan raksasa? Saya umpamakan raksasa itu, raksasanya Daud itu sama dengan kita punya COVID-19 dan krisis ekonomi yang melanda dunia. Kita belum pernah berhadapan dengan krisis seperti ini dan virus seperti ini. Lalu kenapa Daud tidak takut? Dan Daud menang. Lalu banyak orang Kristen takut, tertular, meninggal, ekonomi hancur, bisnis bangkrut. Kita belajar dari Daud. Dia ucapkan dengan iman. Tapi bukan saya itu. Dia belajar dari pengalaman dengan Tuhan. Ini poin 1. Daud belajar pengalaman dengan Tuhan. Dulu Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan lepaskan aku dari singa. Ketika singa mau menerkam domba gembalaannya, Daud maju, duel dengan singa, Tuhan berikan urapan menang. Beruang, Tuhan beri kekuatan menang. Dia tidak lupakan itu. Berapa banyak orang Kristen melupakan segala berkat mujizat yang Tuhan sudah berikan. Lupakah kita bahwa begitu banyak sakit penyakit menimpa tubuh kita tapi Tuhan sembuhkan? Lupa kita begitu banyak krisis yang melanda kita, negara kita, tapi Tuhan bahwa kita tetap menang. Kalau ketika kita lupakan itu, maka krisis hari ini kita gemetar.
Itu sebabnya Daud tidak takut. Karena dia tidak melupakan segala mujizat kebaikan Tuhan. Saya baca satu ayat ini dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini perintah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan, mujizat, kesembuhan, pertolongan, ekonomi, jangan lupakan. Itu akan membuat imanmu hebat. Ada orang punya iman, tapi up and down. Nah, yang Tuhan mau kita punya iman dan iman kita menjadi hebat. Ini tidak ada hebatnya COVID-19 dengan krisis ini, itu fakta. Tapi Tuhan sudah sediakan iman yang hebat ketika kita tidak melupakan segala kebaikan, pertolongan, mujizat dari Tuhan. Lalu kenapa kita harus takut? Karena kita lupa ada Tuhan. Kenapa kita lupa Tuhan? Karena segala kebaikannya kita lupakan. Itu. Yang kedua kita lihat teladan Simon Petrus. Matius 14 ayat 26. Saya baca mulai ayat 26. Saudara simak baik-baik. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Histeris, ketakutan. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Cuma satu kalimat singkat. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus tidak teduhkan badai itu. Dibiarkan. Ayat 28. Perhatikan, ini poinnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus belum pernah latihan berjalan di atas air, dan saya belum pernah tahu, dengar, lihat, pengalaman ada orang latihan untuk berjalan di atas air. Intinya Petrus tidak punya pengalaman untuk berjalan di atas air yang sedang dilanda badai. Kenapa Simon tidak takut? Karena Simon Petrus belajar dari pengalaman dengan Yesus. Pengalaman apa? Berapa waktu lampau di danau yang sama, perahu yang sama, Yesus bersama-sama mereka berlayar, Yesus tidur di buritan, tiba-tiba angin sakal datang. Mereka ketakutan bangunkan Yesus. Yesus menghadap angin, danau teduh. Dan Yesus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Simon belajar dari pengalaman itu. Bahwa kalau Yesus bisa teduhkan angin, badai, air, dan sekarang dia berjalan di atas air, tidak mempan badai itu. Maka Simon jadi tenang, tidak takut, dia berani dan meningkat. Dia menjadi punya iman yang hebat. Dia berani meminta yang lebih besar, berjalan di atas air, meminta setara dengan kebesaran kuasa Kristus. Teladan dari Simon Petrus ini, kalau saudara sudah ingat segala kebaikan Tuhan, saudara belajar pengalaman dengan Tuhan, bukan hanya menjadi tidak takut, alias menjadi berani. Tapi Alkitab mengajarkan, jadikan imanmu hebat. 11 murid sudah tidak takut, tapi hidup mereka dalam perahu terombang-ambing karena gelombang angin sakal. Simon tidak mau terombang-ambing. Simon minta yang setara dengan Tuhan karena Tuhan kasih contoh. Dia tidak menolong, tidak menghadap badai, tapi dia jalan dengan tenang di atas air. Maka Simon bilang begini, suruh aku datang kepadamu, aku ini hamba. Berhati hamba, jangan sombong. Berarti hamba. Dia minta berjalan atas air, datang pada Yesus. Yesus menjawab cuma satu kata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus belajar dari pengalaman dengan Yesus. Hasilnya dia berubah dari ketakutan menjadi berani, dan berani meminta yang lebih besar setara dengan kebesaran kuasa Kristus. Ada berapa hal yang perlu saudara catat. Pertama, mau selalu belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Mau belajar sehingga tidak pernah lupa, selalu ingat. Kita selalu dengar khotbah, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Saya kurang setuju perkataan itu. Kita serahkan saja masalah kita kepada Tuhan. Tuhan bilang itu masalahmu. Daud tidak serahkan Goliat kepada Tuhan. Simon tidak serahkan badai kepada Tuhan. Tidak. Berhenti berdoa, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Karena itu urusanmu. Saya terus terang mengkritisi khotbah-khotbah yang ngawur. Kita serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Kekhawatiranmu bukan masalahmu.
Kita serahkan masalah kita sama Tuhan. Seolah-olah kita jadi pemalas, apatis, diam, nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus tidak begitu. Alkitab tidak ajar begitu. Mari kita baik-baik pelajari. Matius 11 mulai ayat 28. Teliti. Dengar baik-baik. Marilah kepadaku. Ini Tuhan panggil. Semua yang letih lesu dan beban berat karena COVID dan krisis ini Tuhan panggil. Mau nggak kita datang? Mau nggak kita bertobat? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada jaminan. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Pikul kuk, banyak orang Kristen pikul kuk, sedia menderita demi kebenaran. Tapi kalimat selanjutnya perhatikan, belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Tidak mau belajar. Tidak mau belajar dari pengalaman seperti Daud dengan singa beruang. Seperti Simon Petrus ketika di atas perahu Yesus teduhkan badai. Tidak mau belajar. Oh, kita belajar Alkitab, kita ikut seminar. Bagus. Tapi dalam kenyataan setiap hari, segala badai, krisis, sakit, penyakit, itu adalah pembelajaran dari Tuhan untuk kita terapkan iman kita. Berapa banyak orang Kristen yang aktif ikut seminar, dan berapa banyak pembicara seminar yang hebat-hebat? Saya tidak menghakimi. Tapi berapa banyak dari mereka kena COVID dan meninggal? Berapa banyak dari mereka terkapar, terpukul ekonominya? Mana itu teori seminar? Mana itu yang berbicara Tuhan beserta kita, serahkan sama Tuhan? Kemana itu? PPKM ini menghimpit ruang gerak kita. Gereja tidak boleh beribadah, toko tidak boleh buka. Sekatan-sekatan di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, orang tidak bisa sembarangan sekarang kemana-mana. Bahkan harus datang ke satu tempat Jakarta harus bawa surat tanda bukti sudah divaksin. Ini pengalaman baru. Lalu kita harus takut. Belajarlah padaku. Ada hal pertama Tuhan panggil bertobat. Ya. Kemudian Tuhan bilang pikulku, siap menderita. Orang Kristen hebat kalau menderita. Saya salut. Tapi belajar pada Tuhan itu tidak mau. Tidak mau. Jadi mau belajar dari pengalaman seperti Daud dan seperti Simon. Yang kedua saya ulangi tadi, selalu ingat segala kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Di Mazmur 103 ayat 1, 2, 3. Yang ketiga, berani meminta yang lebih besar. Seperti Simon, aku tidak minta lagi teduhkan badai seperti pengalaman dulu. Karena engkau ada berjalan di atas air, maka aku minta seperti itu. Ada jaminannya di Yohanes 14, Injil Yohanes 14 ayat 12 mulai. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, sudah percaya pada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Karena kita tidak mau belajar, ya, kita tidak mau ingat segala kebaikan Tuhan, kita tidak mau belajar. Kita dicekoki dengan teologi yang ngawur. Serahkan sama Tuhan segala masalahmu. Kita tinggal diam saja menunggu. Memang ada sesuatu hal yang kita sudah tidak berdaya. Nah sekarang bagaimana di tengah COVID ini? Di tengah krisis ini? Kita tidak tahu harus bisnis apa. Saya anjurkan saudara, belajar dari Tuhan. Ingat kebaikannya. Tanya sama Tuhan. Tuhan, dalam keadaan ini saya sebagai pebisnis, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai profesi apa yang saya harus lakukan? Rendahkan hatimu. Nanti Tuhan beritahu. Saya kasih kesaksian sedikit. Ketika COVID begitu serius, ya, varian Delta sekarang Delta Plus, saya berdoa, Tuhan, saya harus buat apa? Saya bukan seorang dokter, bukan perawat, saya buta sama sekali soal faktor-faktor dunia kedokteran kesehatan. Tapi saya harus buat apa, Tuhan? Pergumulan saya itu terus. Saya mau lakukan yang terbaik, tapi saya harus buat apa? Kita sudah lalui fase di mana kita membagi sembako. Tapi sekarang ini COVID begitu merajalela. Saya tidak punya vaksin. Saya tidak punya tenaga kesehatan. Tadi pagi saya ditelepon utusan dari kepolisian. Mau menyerahkan kepada saya vaksin dengan jumlah ribuan.
agar gereja melakukan vaksinasi untuk jemaat, dan saya minta jangan untuk jemaat, untuk semua warga di situ tanpa terkecuali. Deal. Siapa saya? Karena saya percaya Tuhan saya besar, tapi saya tidak lupakan segala kebaikannya, dan saya mau belajar dari Tuhan. Dan saya minta yang lebih besar. Apa itu yang lebih besar bagi saya? Saya hanya seorang hamba Tuhan. Tapi sekarang gereja kita bisa melaksanakan. Saya hubungi dokter-dokter. Oke, kami sediakan tenaga perawat untuk tensi dan jeksi. Serahnya. Kenapa tidak minta? Minta untuk jadi berkat yang lebih besar. Tuhan, perusahaan saya lagi begini. Apa yang saya lakukan supaya saya bisa jadi berkat? Profesi saya, karir saya begini, supaya saya bisa lakukan menjadi berkat. Maka Tuhan buka jalan. Jangan pasif jemaat. Sekali lagi tolak ajaran Nina Bobo, teologi Nina Bobo yang saya mau katakan salah besar. Bukan saya lebih pintar, tapi periksa Alkitab. Mari kepadaku, pikulku, belajar. Bukan belajar Alkitab saja, itu bagus. Seminar itu bagus. Tapi belajar pengalaman dengan Tuhan itu sekolah yang paling indah. Kapan Simon Petrus ikut sekolah teologi? Dia hanya ikut Yesus dengan pengalaman demi pengalaman. Kapan Daud ikut seminar? Tapi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak lupakan. Sehingga dia minta yang lebih besar hari ini. Bukan lagi beruang dengan singa, tapi raksasa aku kalahkan. Jadi mana iman hebatmu? Tuhan tidak hanya karuniakan iman, tapi iman itu menjadi hebat. Yang hebat itu Tuhan. Biarlah kebesaran kehebatan Tuhan mengalir melalui diri kita, karena kita tidak lupakan pengalaman dengan Tuhan. Kita mau belajar dengan Tuhan dan berani meminta yang lebih besar. Saya mau doakan saudara, karena Tuhan berkata begini, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tapi engkau itu jangan malas, jangan manja, jangan urusanmu engkau serahkan kepadaku. Engkau masa bodoh, melupakan semua kebaikan Tuhan, mujizat, pertolongan, dan segala berkat. Engkau tidak mau belajar dari Tuhan, sehingga engkau tidak berani menghadapi kenyataan, apalagi berani minta yang lebih besar. Ada peluang di tengah krisis dan pandemi ini. Kebesaran Tuhan akan turun dalam hidupmu, siapapun engkau. Kebesaran Tuhan akan turun. Teladani Daud, teladani Simon Petrus. Doa saya menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba selesai berbicara. Jamah setiap jemaat yang menonton program ini, agar kami tidak punya iman up and down, naik dan turun, tapi iman kami berubah menjadi iman yang hebat, karena kami tidak lupakan segala kebaikan-Mu, dan kami mau belajar daripadamu, sehingga melahirkan satu iman yang hebat, meminta yang lebih besar di tengah kemustahilan. Daud tidak pernah berhadapan dengan Goliat, tapi Daud tidak takut menghadapi Goliat. Simon Petrus tidak pernah berhadapan dengan keadaan di tengah malam dihantam dengan angin sakal dan ada sosok berjalan di atas air. Tapi ketika dia tahu bahwa itu Engkau Tuhan, dia bukan hanya tenang menjadi berani, tetapi dia meminta yang lebih besar, karena dia mau belajar dari Engkau dengan pengalaman demi pengalaman. Jamah setiap jemaat, sehingga hari ini Engkau bukan hanya karuniakan iman, tapi iman mereka akan berubah menjadi iman yang hebat, sehingga di tengah krisis ini tidak ada kegagalan lagi. Di tengah pandemi yang menular, kata orang lebih berbahaya, tidak akan berbahaya. Lindungi setiap jemaat yang mendengar ini, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap kuat. Mereka bukan hanya beriman, tapi iman yang hebat, sehingga kemenangan demi kemenangan besar yang spektakuler terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus aku berkati setiap jemaat. Haleluya, amin. Sampai jumpa pada hotline berikut. Doa saya menyertai saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengikuti komunitas sel live group yang ada di tempat ini. Saat ini kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Di sana kita bisa saling melayani, saling bertumbuh sebagai tubuh Kristus.
Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar sebagai berikut. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, segera ambil bagian untuk kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran Kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera. Aminkan setiap ucapan berkat ini dengan iman, maka segala berkat ini akan turun menjadi kenyataan dalam hidupmu, dan engkau berubah dari iman biasa menjadi iman yang hebat. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati seisi rumah tangga sanak saudara keluarga besarmu. Tuhan memberkati ekonomimu berlimpah-limpah. Karena apa saja yang kau lakukan dengan iman yang hebat di tengah krisis ini, engkau berjumpa dengan mujizat. Dan Tuhan memberkati masa depanmu gilang gemilang. Tuhan memberkati anak cucumu sehingga perkasa di muka bumi, diberkati dan menjadi berkat. Dan kemanapun engkau pergi dalam segala perjalananmu, tidak ada yang membahayakan engkau. Baik kecelakaan maupun virus tidak akan menimpa engkau, karena Tuhan menjaga engkau seperti biji matanya. Dalam kasih karunia Bapa Sorgawi, anugerah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.